Katanya gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol legal yang belum punya DC lapangan itu lebih berbahaya, lebih nggak aman dibandingkan di pinjol yang sudah punya DC lapangan. Kok bisa? Kenapa? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya semuanya, dan semoga teman-teman bisa segera mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan apapun yang berkaitan tentang pinjaman online. Dan di video kali ini kita akan membahas dan meluruskan beberapa hal yang mungkin belum tentu benar dan yang mungkin ya masih banyak disebarluaskan dengan berita-berita atau informasi yang tidak tepat di luar sana. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal bahaya pinjol yang masih belum punya DC lapangan. Sebenarnya aspek bahaya ini kita harus pilah-pilah dulu. Dari mana bahayanya? Ya, kalau bahaya dari segi penagihan, mulai gencar, mulai mengganggu, lebih berisik dalam tanda kutip, lebih nggak bikin kita nggak nyaman, mungkin bisa jadi iya. Tapi kalau bahaya dari sisi resiko yang lebih besar, resiko hukum, pasal-pasal yang akan menjerat kalian, pidana dan lain sebagainya, selik OJK, enggak. Itu semua sama semuanya, ya. Tapi kalau dari sisi penagihan, terus mungkin intinya sih bukan dari sisi yang jalur sebenarnya, mungkin bisa dibilang iya. Kenapa? Karena pinjol yang belum punya DC lapangan cenderung akan melakukan segala cara untuk membuat kalian untuk membayar gitu loh. Yang punya DC ya mereka punya dalam tanda kutip kartu as atau senjata andalan ya, yang datang yang bisa menakut-nakuti kalian dan bisa menekan secara ketemu langsung. Tapi kalau yang belum punya, ini mereka akan memutar otak mencari segala cara, memikirkan penekanan-penekanan atau dalam tanda kutip ancaman-ancaman yang bisa membuat teman-teman itu ya ketakutan dan harus segera membayar. Itu poin utamanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian kuat mental dan kalian cukup wawasan terkait masalah galbe pinjol, insya Allah sih ya itu nggak bahaya juga. Yang kita hadapin ini adalah pinjol legal yang jalan atau mungkin kalau bisa dibilang ujung tombak kesuksesan penagihannya ini melalui telepon, melalui WA, melalui email atau penagihan secara online. Karena memang mereka tidak punya DC lapangan. Nah mau nggak mau mereka harus melakukan maksimal penagihan melalui online tadi. Ya mungkin ada juga yang tidak bertanggung jawab memberikan ancaman-ancaman yang belum tentu terjadi. Terus kemudian sampai menyerang dalam tanda kutip dengan kata-kata kasar keluarga, anak, teman dan lain sebagainya. Itu bisa jadi terjadi. Ada juga mungkin menyuruh orang suruhan yang mengganggu sosial media kita, menghubungi follower-follower atau teman-teman kita di sosial media, dan lain sebagainya itu kemungkinan terjadi. Kenapa? Karena ya itu jalan satu-satunya yang bisa mereka lakukan untuk menagih ke kalian. Ya, jadi ya mungkin effort yang nggak punya DC lapangan ya nggak segitunya, tapi juga belum tentu juga yang punya DC lapangan itu juga bisa aja kan kalau kita ketemu oknum DC yang kurang ajar, itu juga mereka bisa kan menghubungi sosmed dan lain sebagainya. Jadi ya sebenarnya di sini yang harus kita pedulikan adalah mental kita, bagaimana cara kita untuk menanggapi permasalahan galbe ini, itu yang paling penting. Bukan yang masalah resiko di pinjol ini apa, resiko pinjol ini apa, enggak. Semuanya sama, tergantung bagaimana kita memahami dasar-dasarnya dulu nih. Karena di pinjol A mungkin kalian diancam A, B, C, dan lain sebagainya. Di pinjol B mungkin ya belum tentu dapat ancaman-ancaman seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah resikonya sebenarnya sama, semuanya diatur oleh undang-undang. Ya, kecuali kalian pinjamnya di pinjol ilegal ya. Itu beda cerita. Pinjol ilegal mungkin akan memainkan penyebaran data pribadi, mengusik data kita, memfitnah kita, memberikan menjadikan data kita itu sebagai objek penipuan yang lain dan lain sebagainya. Itu di luar cerita karena memang pinjol ilegal resikonya itu tidak terbatas kalau menurut saya. Ya, tidak bisa kita terka-terka tergantung si pinjolnya atau DC-nya tadi itu. Kalau pinjol legal, insya Allah semuanya udah terukur, tertata rapi, tinggal bagaimana kalian memahaminya, memahami aturan, resiko-resiko sebenarnya apa. Jadi kalau ada ditakut-takuti A, B, C, D, nah teman-teman nggak bakal gampang ditakut-takuti lagi ya. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa sukses selalu, tetap semangat ya, tetap lancar usahanya. Teman-teman juga teruslah berdoa mumpung di bulan puasa juga. Jangan sampai kalian
paskan doa kalian untuk bisa terbebas dari jeratan hutang pinjaman online. Niatkan baik, niatkan untuk bisa membayar, niatkan untuk diberikan kemudahan rezeki, agar teman-teman kalau udah lunas utangnya, ke depannya beres. Nggak perlu pusing-pusing masalah utang-utang lagi. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.